Anggota DPR, saya tanyakan kepada kalian, mana anggota kalian 81 orang itu? Kemana? 84 kursi yang menghabisi anggaran. Contohnya 84 kursi hanya menghabiskan anggaran saja, kawan-kawan. Jika para elit politik saja bisa bersatu dan berkoalisi, maka mengapa rakyat tidak bisa berkoalisi? Karena hari ini kita menunjukkan kepada para elit politik bahwa rakyat Indonesia bisa bersatu. Hari ini kita menunjukkan kepada dan terus menjadi pengamat kekuasaan, karena mereka tidak bisa kita biarkan begitu saja, teman-teman semua. Oleh karenanya hari ini kita berdiri di sini untuk menyampaikan aspirasi kita. Kawan-kawan semuanya, Indonesia telah bersuka selama 1 tahun ke belakang. Kita telah ditinggalkan oleh para tokoh-tokoh yang mencintai negeri ini. Teman-teman semuanya, kita telah ditinggalkan oleh orang-orang yang berjuang lebih dahulu. Untuk teman-teman semuanya, saya simpulkan hari ini Indonesia sedang membuka betul-betul. Masyarakat butuh kepastian. Balik DPR janjikan kawal RUU HIP sampai dibatalkan dari Prolegnas 2020. Mendapat penolakan dari berbagai lapisan masyarakat, kini pemerintah memastikan akan menolak pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila RUU HIP untuk dilanjutkan. Sebagai gantinya, pemerintah mengusulkan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP untuk memperkuat badan yang terbentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tersebut. Menghadapi hal ini, anggota Badan Legislasi atau BALEG DPR RI Anies Biarwati menilai RUU HIP dan RUU BPIP adalah dua produk hukum yang berbeda baik dari sisi substansi maupun sisi statusnya. Menurutnya, RUU HIP mengatur haluan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara dan masyarakat. Sementara RUU BPIP berisi ketentuan yang mengatur kelembagaan Badan Pembina Ideologi Pancasila yang sekarang ini dasar hukumnya hanya berupa peraturan presiden atau perpres. Dari sisi status, RUU HIP adalah salah satu dari RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020 yang telah selesai dibahas oleh alat kelengkapan Dewan AKD, yaitu BALEG DPR, dan ditetapkan dalam rapat paripurna. RUU ini telah dikirimkan kepada Presiden dan mendapat jawaban surat Presiden. Sementara RUU BPIP baru saja diserahkan oleh pihak pemerintah yang tindak lanjutnya masih harus dibahas dan ditetapkan pada rapat paripurna. Selain itu, RUU HIP inisiatornya adalah DPR RI, sementara RUU BPIP inisiatornya adalah pemerintah. Pemerintah dan DPR tidak bisa menukar kedua RUU tersebut begitu saja, kata Anies melalui keterangan resminya sebagaimana dilansir dari situs resmi DPR pada Selasa 21 Juli 2020. Dirinya menjelaskan bahwa jika pemerintah berinisiatif mengajukan RUU BPIP ke DPR, maka prosesnya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak bisa langsung mengusulkan draft RUU baru sebagai pengganti RUU inisiatif DPR. DPR dan pemerintah harus menghormati ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada, ucapnya. Terkait sikap partainya, Anies Biarwati menegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera akan terus mengawal RUU HIP sampai benar-benar dibatalkan dan dicabut dari prolegnas. Untuk itu dia menegaskan PKS mendesak pimpinan DPR untuk mengagendakan rapat pencabutan RUU HIP pada sidang terdekat. Masyarakat membutuhkan kepastian, katanya. Anies Biarwati menilai penolakan masyarakat terhadap RUU HIP menjadi hal yang sudah sangat meluas, baik dari kalangan Islam, nasionalis, purnawirawan, agamawan maupun tokoh daerah. Hal inilah yang menurutnya menjadi dasar pertimbangan fraksinya, Partai PKS, untuk menolak pembahasan lanjutan RUU ini.
Masa bakar bendera Palu Arit, mahasiswa demo tolak RUU HIP dan Omnibus Law. Masa dalam jumlah banyak yang tergabung dalam gerakan rakyat mahasiswa menuju keadilan GRMMK melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRK Aceh Barat, Senin 20 Juli 2020. Aksi demo yang dilancarkan para mahasiswa itu sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang RUU Haluan Ideologi Pancasila dan Omnibus Law, serta meminta adanya transparansi dana penanganan COVID. Aksi tersebut diawali dari halaman Masjid Agung Meulaboh yang sekaligus menjadi titik berkumpulnya massa dari Masjid Agung. Massa kemudian bergerak ke gedung DPRK sambil berorasi. Kedatangan para pengunjuk rasa ini langsung disambut Ketua DPRK Aceh Barat, Syamsi Barmi, bersama Wakil Ketua dan para anggota Dewan lainnya. Tuntutan para mahasiswa tersebut disahuti langsung oleh Ketua DPRK bersama Wakil Ketua dan sejumlah anggota Dewan dengan ikut serta menaikkan petisi yang berisi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila dan Omnibus Law. Petisi yang ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua serta anggota DPRK Aceh Barat sebagai bentuk penolakan kedua RUU tersebut nantinya akan disampaikan ke DPR Aceh dan DPR RI. Usai penandatanganan petisi itu, aksi massa dilanjutkan dengan pembakaran bendera Palu Arit yang disimbolkan sebagai bendera Partai Komunis Indonesia, PKI. Uniknya, Ketua DPRK Aceh Barat, Syamsi Barmi, turut serta membakar bendera berlambang Palu Arit itu bersama para mahasiswa dan peserta aksi unjuk rasa lainnya. Pembakaran bendera Palu Arit tersebut disimbolkan sebagai bentuk penolakan dan perlawanan terhadap kebangkitan PKI di tanah air. Kita menolak dan melawan kebangkitan PKI di tanah air. Kita juga menolak RUU HIP dan Omnibus Law, tegas Adil Kurniawan selaku koordinator aksi dalam orasinya. Anggaran penanganan pandemi virus. Selain penolakan RUU HIP dan Omnibus Law, pengunjuk rasa juga menyuarakan aspirasi mereka terkait penggunaan dana untuk penanganan virus atau untuk penanganan pandemi virus. Para mahasiswa meminta adanya transparansi terhadap penggunaan anggaran pandemi virus di daerah. Para mahasiswa meminta adanya transparansi terhadap penggunaan anggaran pandemi virus di daerah. Hal ini supaya publik dan masyarakat umum mengetahui kemana dihabiskannya anggaran negara itu. Unjuk rasa massa yang tergabung dalam GRMMK itu melibatkan beberapa lembaga, baik kalangan LSM, OKP, Ormas, dan sejumlah organisasi kemahasiswaan lainnya. Selama berlangsungnya aksi demo, arus lalu lintas di depan kantor DPRK Aceh Barat terlihat macet. Pihak kepolisian dan Polres Aceh Barat terlihat siaga di lokasi memberikan pengamanan jalanan, unjuk rasa, dan mengatur arus lalu lintas. Usai melakukan aksi unjuk rasa, para mahasiswa membubarkan diri secara tertib dan satu persatu meninggalkan lokasi demo. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Barat, Syamsi Barmi, yang didampingi para wakil ketua dan anggota dewan lainnya, langsung menemui para pengunjuk rasa di depan gedung DPRK setempat. Senin 20 Juli 2020, di depan masa Ketua DPRK menyatakan pihaknya menyepakati sejumlah tuntutan mahasiswa terkait penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dan Omnibus Law, termasuk masalah transparansi dana penanggulangan virus. Kita mendukung rekomendasi penolakan terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila dan Omnibus Law yang disampaikan kepada DPRA di provinsi untuk disampaikan ke DPR RI nantinya, ungkap Syamsi Barmi. Sedangkan menyangkut dengan transparansi penggunaan anggaran virus, Ketua DPRK menegaskan pihaknya tetap melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi Dewan. Bahkan, setelah Lebaran atau Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah nanti, kemungkinan besar akan kita bentuk pansus menyangkut dengan hal. Sementara RUU BPIP berisi ketentuan yang mengatur kelembagaan Badan Pembina Ideologi Pancasila yang sekarang ini dasar hukumnya hanya berupa peraturan presiden atau perpres. Dari sisi status, RUU HIP adalah salah satu dari RUU yang masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2020 yang telah selesai dibahas oleh alat kelengkapan Dewan AKD, yaitu Baleg DPR, dan ditetapkan dalam rapat paripurna. RUU ini telah dikirimkan kepada Presiden dan mendapat jawaban surat Presiden.
Sementara RUU BPIP baru saja diserahkan oleh pihak pemerintah yang tindak lanjutnya masih harus dibahas dan ditetapkan pada rapat paripurna. Selain itu, RUU HIP inisiatornya adalah DPR RI, sementara RUU BPIP inisiatornya adalah pemerintah. Pemerintah dan DPR tidak bisa menukar kedua RUU tersebut begitu saja. Kata Agus Mauludi, keterangan